Halo, selamat pagi semua. Hari ini saya akan menerapkan atau mempraktikkan video pembelajaran inovatif memenuhi tugas PPG Daljak 2022. Video ini menjadi bahan penilaian ujian kinerja PPG Daljak tahun 2022. Terima kasih. Baik, selamat pagi semua anak-anak. Selamat pagi, Pak. Oke, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Apa kabarnya hari ini? Sehat, semangat, luar biasa. Sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Sehat, semangat, luar biasa. Oke, jadi sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita baca dulu hadis semua kita hari ini. Ada semua, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdiri. Salah satu teman ketua kelas memimpin kita dalam doa. Teman-teman, Bapak Guru, balas nanti kita tempat kita untuk berdoa. Dan Bapa, dan Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, serta mengampuni bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dan Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dari Sabang sampai Merauke. 3. Sabang sampai Merauke, pulau-pulau, samudra memberi sapi, itulah Indonesia. Berjanji padamu, menunjukkan akhirku Indonesia. Oke, silakan duduk. Sebelum lanjut, Pak jelaskan dulu kegiatan kita, kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nanti langkah-langkahnya sebentar kita akan menyaksikan video pembelajaran. Setelah itu kita melakukan tanya jawab, dan seterusnya nanti kalian bagi dalam kelompok bersama anggota kelompoknya. Kalian akan mengerjakan LKPD. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, melalui pengamatan teks yang berjudul Si Kotak Ajaib, peserta didik mampu menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan benar. Jadi nanti ada teks Si Kotak Ajaib dalam LKPD, nanti kalian baca lebih cermat di situ. Terus di situ ada pertanyaan untuk kalian jawab dalam kelompok. Terus yang kedua, melalui pengamatan video, peserta didik mampu menganalisis dampak positif dan negatif perubahan kehidupan masyarakat dengan adanya televisi di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan dengan benar. Terus yang ketiga, melalui pengamatan video, peserta didik dapat menyimpulkan dampak positif dan negatif dari televisi
di bidang pendidikan dan pengetahuan dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu melaporkan hasil analisis secara tertulis tentang informasi penting dan dari teks eksplanasi ilmiah yang berjudul Si Kotak Ajaib dengan Benar. Yang kelima, melalui diskusi kelompok juga peserta didik mampu membuat laporan hasil analisis dampak positif dan negatif adanya televisi di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan dengan benar. Jadi itu tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Jadi Pak harap nanti kita ikut secara baik. Kita ikut secara baik. Baik, anak-anak, sekarang kita perhatikan video pembelajaran mengenai dengan materi kita hari ini, yaitu tentang penemuan dan manfaatnya. Baik, kita perhatikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi ini guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 3, subtema 2, penemu dan manfaatnya pembelajaran ke-1. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan bacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak, perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan. Seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Si Kotak Ajaib. John Logie Baird adalah penemu televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan masyarakat di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, tele yang artinya jauh, dan bahasa Latin, visio yang artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Penemuan televisi juga merupakan salah satu penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Berikut ini bacaan yang berjudul Si Kotak Ajaib. Coba kalian baca dengan seksama ya. Nah, anak-anak baca kembali teks tersebut dengan teliti, lalu tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut ini. Pada paragraf pertama, yaitu topik masalah. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu televisi. Selanjutnya, paragraf kedua yang merupakan deret penjelas. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Berikutnya, masih paragraf kedua, deret penjelas. Televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, yaitu tele yang artinya jauh,
dan bahasa Latin visio yang artinya penglihatan. Selanjutnya, paragraf ketiga yang merupakan kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Penemuan televisi dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Nah, anak-anak, itulah informasi penting yang kita dapatkan dari bacaan yang berjudul Si Kotak Ajaib. Anak, perhatikan penggalan-penggalan kalimat yang bercetak mirip pada teks tersebut ya. Tuliskan pada kolom berikut untuk didiskusikan pada pembelajaran berikutnya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan penggalan-penggalan kalimat yang bercetak mirip tadi pada teks tersebut, lalu tuliskan pada kolom berikut ini untuk didiskusikan pada pembelajaran berikutnya. Pada kolom ini terdapat kalimat yang bercetak mirip atau tidak efektif, yaitu yang pertama, penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Kemudian yang kedua, di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang ketiga, lalu televisi kemudian terus berkembang. Nah, itulah kalimat-kalimat yang tidak efektif ya. Apakah kalian tahu mengapa kalimat-kalimat ini dikatakan sebagai kalimat tidak efektif? Kita akan pelajari pada pembelajaran selanjutnya. Anak-anak, televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap hari, bahkan hampir selama 24 jam penuh. Jenis acara yang ditayangkan sangat beragam, seperti berita, film anak-anak maupun film dewasa, talk show, sinetron, dan acara hiburan lainnya. Bagaimana kalian menyikapi hal tersebut? Bagaimana dampak positif dan dampak negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Diskusikan hal tersebut bersama dengan teman dan tuliskan hasilnya dalam diagram berikut ini ya. Di sini terdapat pengaruh positif dan pengaruh negatif dari televisi. Kita akan diskusikan dan tuliskan bersama-sama. Beragam informasi dari televisi itu terdiri dari berita, sinetron, film, talk show, dan acara hiburan lainnya. Berikut ini adalah pengaruh positif dan negatif televisi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, pengaruh positif antara lain sebagai sarana pendidikan dapat memunculkan kreativitas dan juga mengetahui berita tentang pendidikan. Kemudian, pengaruh negatif televisi bagi dunia pendidikan antara lain peserta didik menjadi malas belajar, banyaknya menonton televisi akan mengurangi waktu belajar, dan juga tayangan-tayangan yang tidak sesuai dapat merusak moral anak-anak. Selanjutnya, pengaruh positif dan pengaruh negatif dalam hal ilmu pengetahuan. Pengaruh positifnya antara lain dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan. Kemudian, pengaruh negatifnya antara lain orang-orang akan mendapatkan ide-ide yang tidak baik seperti menipu, menjual barang ilegal, dan lain sebagainya. Itulah tadi pengaruh positif dan pengaruh negatif televisi dalam dunia pendidikan dan juga ilmu pengetahuan. Kita harus bijak dalam menonton tayangan televisi. Pilihlah tayangan-tayangan yang bermanfaat dalam pendidikan dan juga ilmu pengetahuan. Anak-anak, seperti halnya televisi yang menggunakan sumber energi listrik, lampu-lampu di rumah kalian juga menggunakan energi listrik. Baiklah anak-anak, itu kita akan duduk video pembelajaran menyangkut dengan penemuan besar, penemuan yang bisa mengubah dunia.
Yaitu video tentang apa? Ikutan aja menceritakan tentang penemuan apa? Penemuan televisi. Televisi ini ditemukan oleh siapa? Oleh John Baik. Itu pada tanggal 13 Agustus 1888. Jadi itu kita pernah nonton televisi dari rumah. Pernah tuh banyak acara yang kita saksikan di rumah. Tapi televisi ini juga membawa pengaruh positif dan negatif bagi kehidupan kita. Contohnya pengaruh positifnya apa? Misalnya kita pendidikan apa? Oke, itu pengaruh positif dari televisi di bidang pendidikan. Jadi selain pengaruh positif, ada juga pengaruh negatif di bidang pendidikan. Itu apa saja pengaruh negatifnya? Menjadi alat belajar. Jadi sudah yang kedua itu mengurangi waktu belajar. Jadi itu pengaruh positif dan negatif dari televisi di bidang pendidikan. Nanti juga ada di bidang pengetahuan. Nanti di dalam LKPD nanti setelah kalian bagi dan kelompok itu ada bagikan dengan bacaan silakan kerjain tadi, karena tadi yang sebentar yang kalian saksikan dengan video nanti ada baca juga di LKPD, nanti kalian bisa cermati di situ dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi sudah paham? Oke, kalau sudah paham, sekarang kita bagi kalian dalam kelompok. Oke, tulis dulu nama kelompoknya. Itu nama kelompoknya masing-masing. Nama kelompok dan anggota kelompoknya, nama anggota kelompoknya. Tulis kelas berapa, kelompok berapa. Tulis dulu. Tulis nama kelompoknya, nama anggota kelompoknya. Kamu 4 orang, tulis nama kamu 4 orang. Berarti sama dalam kelompoknya. Kalau sudah baca, lihat, buka lagi halaman belakangnya, lihat ada pertanyaan di situ, silakan dijawab. Itu setelah kalian baca, itu ada pertanyaan menyangkut dengan informasi bacaan Sikotan Ajaib. Di situ ada pertanyaan. Silakan kalian jawab. Di situ
Pertama, itu paragraf pertama, topik masalah. Paragraf kedua, deret penjelas. Dan paragraf ketiga, kesimpulan. Silakan diisi topik masalah itu apa. Terus paragraf kedua, deret masalah itu apa, deret penjelas itu apa. Dan paragraf ketiga itu kesimpulan dan pesan. Silakan diisi. Silakan dijawab. Paragraf pertama. Baik, perhatikan, sudah selesai semua? Sudah? Kelompok 2 sudah? Oke, kalau sudah, kesempatan berikutnya kita akan mendengarkan laporan hasil diskusi kelompok dari masing-masing kelompok. Kita mulai dari kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1, ada pesan suaranya. Saya melaporkan hasil kerja kelompok 1. Paragraf 1, topik masalah. John Boygan lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar tidak dapat diteruskan. Paragraf 2, deret penjelas. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara kata televisi. Merupakan gambar dari bahasa daerah, yaitu tele, artinya jauh, dan bahasa Latin visio, yang artinya penglihatan. Paragraf 3, kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Penemuan televisi
dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Bidang pendidikan, pengaruh positif. 1. Sebagai sarana pendidikan. 2. Menunjukkan kreativitas. 3. Mengetahui berita tentang pendidikan. 4. Sebagai sarana informasi. 5. Dapat mengetahui berita baru. 6. Perluas wawasan pelajar. Pengaruh negatif. 1. Menjadi malas belajar. 2. Mengurangi waktu belajar. 3. Pada contohnya tidak cocok untuk pelajar. 4. Merusak moral. Ilmu pengetahuan. Pengaruh positif. 1. Menambah wawasan ilmu pengetahuan. 2. Memperkaya ilmu pengetahuan. 3. Mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan. 4. Memberikan informasi terkait wawasan umum. Pengaruh negatif. 1. Mendapat ide-ide yang tidak baik seperti menipu, menjual barang ilegal. 2. Pengetahuan muncul televisi belum teruji kebenaran. Sudah? Kelompok 2 ada masukan, tanggapan? Kelompok 3? Tidak dapat. Kelompok 4? Sudah dapat. Oke, kalau tidak ada, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Hasil diskusi kelompoknya. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Silakan. Kelompok 2 silakan maju. Silakan. Suara agak besar, Kartika. Saya melaporkan Terus. hasil kerjaan kelompok 2. Paragraf 1. Topik masalah. Dia adalah penemuan televisi. Paragraf 2. Deretan penjelasan. 1. Mengubah sinyal elektronik dan menghentikan menjadi gambar. 2. Sebagai siaran gambar bergerak berserta suara. Paragraf 3. Kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Penemuan televisi dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah pendapat dunia melalui televisi. Bidang pendidikan. Pengaruh positif. 1. Sebagai saran pendidikan memunculkan kreativitas. 2. Mengetahukan penderitaan tentang pendidikan. Pengaruh negatif. 1. Menjadi malas belajar, mengurangi waktu belajar, merusak moral. Ilmu pengetahuan. 1. Menambah wawasan ilmu pengetahuan. Memperkerjakan ilmu pengetahuan. Pengaruh negatif. Mendapatkan ide-ide yang baik seperti menipu, menjadi barang mengetahukan yang diperoleh digunakan untuk merugikan orang lain. Sudah? Kelompok 1 ada tanggapan? Tidak dapat. Kelompok 3? Tidak dapat. Kelompok 4? Tidak dapat. Kalau tidak ada, kita berikan tepuk tangan dulu untuk ya, penulisannya diperhatikan, penulisannya supaya bahasanya juga agak baik. Baik, silakan kelompok 3. Silakan. Tadi 2 perempuan, kelompok 1 kelompok 2, sekarang laki-laki. Silakan. Suaranya agak besar ini. Paragraf 1. Topik masalah. Bukan saya akan melaporkan. Saya akan melakukan hasil kerja kelompok 3. Paragraf 1. Topik masalah.
di Skotlandia 13 Agustus 1848. Ia adalah penemuan televisi. Paragraf 2. Deretan penjelasan. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan mengetik menjadi gagasan, gambar, dan suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani yaitu tele artinya jauh dan bahasa Latin viso yang artinya berlihat. 3. Paragraf 3. Kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Penemuan televisi dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah keadaan dunia. Bidang pendidikan. Pengaruh positif sebagai sarana pendidikan. 2. Muncul kreativitas. 3. Mengetahui berita tentang pendidikan. 3. Sebagai sarana informasi. 4. Sebagai sarana informasi. 5. Dapat mengetahui berita baru. 6. Memperluaskan wawasan belajar. 3. Pengetahuan negatif. 1. Menjadi masalah belajar. 2. Mengaruhi waktu belajar. 3. Banyak tonton yang tidak cocok untuk belajar. 4. Merusak moral. Ilmu pengetahuan. Pengaruh positif. 1. Menambah wawasan ilmu pengetahuan. 2. Memperkayakan ilmu pengetahuan. 3. Mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan. 4. Membiarkan informasi terkait wawasan utama. Pengaruh negatif. 1. Mendapat ide-ide yang tidak begitu baik seperti menipu, menjual barang ilegal. 2. Bertahan yang menunjukkan di televisi belum tertuju kebenaran. Sudah? Oke. Bagaimana kelompok 1 Anda masukan? Kelompok 2? Tidak ada, Pak. Kelompok 4? Tidak ada. Kalau tidak ada kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, untuk kelompok 3, jadi nanti tulisannya diperhatikan. Sudah baik, hanya tulisannya perlu diperhatikan. Setiap kata itu dituliskan jelas. Baik, sekarang kelompok 4 silakan. Kelompok 4 silakan lapor hasil diskusi kelompoknya. Saya melakukan hasil kerja kelompok 4. Paragraf 1. Situs Allah. John Robie lahir di Skotlandia 13 Agustus 1848. Dia adalah penemuan televisi. Paragraf 2. Deret penjelas. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan mengetik menjadi gambar dan menjadi suara. Televisi adalah sebuah media komunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara.
Paragraf 3. Kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Pengembangan televisi dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu merubah pendapat dunia pengaruh televisi. Bidang pendidikan. Pengaruh positif. 1. Mengetahui berita tentang pendidikan. 2. Sebagai sarana pendidikan. 3. Memunculkan kreativitas. Pengaruh negatif. 1. Mengurangi waktu belajar. 2. Menjadi malas belajar. 3. Merusak moral. Ilmu pengetahuan. Pengaruh positif. 1. Menambah wawasan. 2. Memperkayakan ilmu pengetahuan. Pengaruh negatif. 1. Mendapat ide-ide yang tidak baik seperti menipu, menjual barang ilegal. 2. Pengetahuan yang tidak teroleh digunakan untuk merugikan orang lain. Sudah? Kelompok 1 ada tanggapan? Tidak ada, Pak. Kelompok 2? Tidak ada, Pak. Kelompok 3? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada, kita berikan kembali slot untuk kelompok 4. Oke, jadi tadi kalian sudah mengerjakan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik dalam kelompok. Nanti kalau kita mengerjakan atau menulis kata atau kalimat, itu dituliskan jelas ya. Setiap kata atau hurufnya tidak boleh kurang atau tidak boleh tambah dengan huruf-huruf yang lain. Tadi hasil kerja kelompoknya sudah baik, hanya penulisannya itu perlu diperhatikan. Berikutnya, tadi kalian kerja dalam kelompok. Berikutnya kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Ini dikerjakan masing-masing. Baik, kita kumpul dulu. Itu kumpul dulu. Jadi ini bagikan soal dan lembar jawaban. Silakan dikerjakan. Silakan, waktunya 20 menit. Silakan dikerjakan. Kalau yang sudah selesai, silakan dikumpulkan.
sudah, silakan kumpul. Sudah semua? Kita sudah mempelajari materi kita kali ini, yaitu di tema 3 subtema 2, itu penemuan dan manfaatnya. Tadi kita mempelajari tentang penemuan apa? Penemuan apa tadi? Skuter ajaib. Apa skuter ajaib? Televisi. Siapa yang temukan televisi? John Logie. Baik. Pada tanggal berapa? Di mana? Di Skotlandia. Jadi itu penemu televisi. Televisi ini penemu yang mengubah dunia, penemuan besar yang mengubah dunia, ditemukan oleh John Logie Baird. Jadi televisi ini membawa pengaruh positif dan negatif dalam kehidupan kita. Pengaruh positifnya dalam pendidikan tadi apa? Bagaimana Pak nih? Melalui televisi kita dapat oleh informasi tentang apa nih? Berita tentang apa? Tentang pendidikan. Jadi informasi tentang pendidikan itu kalau contoh dari pengaruh negatif apa? Pengaruh negatif kita menjadi apa? Malas belajar. Kalau kita banyak nonton televisi berarti kita menjadi malas belajar. Terus ada juga waktu belajar kita berkurang. Dan itu di bidang pendidikan. Terus kalau di ilmu pengetahuan itu pengaruh positifnya kita menambah apa tadi? Yang tadi sudah lapor di KPD-nya tadi, menambah wawasan dan memperkaya ilmu pengetahuan. Terus kalau pengaruh negatifnya itu orang akan menggunakan ide-ide itu untuk menjual barang-barang ilegal, terus bisa saja menipu. Itu kalau orang banyak melihat berita di televisi, itu orang menggunakan atau orang salah gunakan itu untuk menjual barang-barang ilegal dan menipu. Jadi itu inti dari pembelajaran kita kali ini, yaitu penemuan dan manfaatnya. Pasarankan sampai rumah belajar lebih banyak, terus jangan lupa lebih banyak menulis, lebih banyak membaca. Karena tadi yang tulisannya masih kurang-kurang, supaya bisa lebih baik lagi ke depan. Bisa toh? Oke. Kalau bisa, kalau sanggup, maka sampai di rumah kita belajar. Ingat, nonton TV seperlunya. Karena kalau kita nonton TV terlalu banyak, berarti kita melupakan apa? Belajar. Jadi nonton jangan terlalu banyak. Nonton juga harus sesuai dengan umur kalian. Yang pasti film kejadian perkelahian itu tidak boleh ditonton untuk anak-anak. Atau film-film percintaan itu tidak boleh. Jadi kita harus tonton sifatnya yang mendidik. Bisa toh? Bisa toh. Oke. Jadi itu
eh, kita harus bisa sebagai pelajar, sebagai anak sekolah, kita harus sanggup menggunakan waktu kita di rumah untuk belajar. Baik, itu saja anak-anak materi kita kali ini sudah selesai. Sekarang kita berdiri, kita menutup aturan pembelajaran kita dengan berdoa. Silakan ketua kelas. Teman-teman Bapak Guru, marilah siap nanti kita batul kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapkan. siap Islam. Selamat siang, Pak. Selamat siang, silakan pulang. Terima kasih, Pak.